Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan kepada seluruh warga Watus 4. Dan sangat luar biasa hari ini ada Bu Ayu, verifikator kami, yang selama ini kerjasama dengan kami sangat luar biasa. Terus terang, saya junior di sini ada Pak Yunus, ada Bu Ayu. Saya agak grogi terus terang hari ini, tidak seperti biasanya. Gimana sih? Untuk sesi 2 ini, saya akan menyampaikan secara normatif, secara teori tentang perubahan undang-undang perkawinan. Kemudian nanti di sesi ketiga setelah nanti ada sesi tanya jawab. Nanti ada Pak Pusianto dan Mas Suartono, ada Pak Yunus dan Bu Ayu di sesi yang terakhir. Nah di sini saya sampaikan secara singkat saja, nanti terkait dengan latar belakangnya, kemudian perubahan undang-undang seperti apa sampai ke teknisnya di peraturan Mahkamah Agung. Nah harapannya di dalam pemberdayaan masyarakat ini, setelah kegiatan Bapak Ibu mempunyai kemampuan teknis untuk terkait mempersiapkan dokumen-dokumen hukum atau ketika menghadapi hal-hal administratif secara dalam hal bidang hukum seperti itu. Jadi harapan kami tidak hanya memahami secara teori, tapi juga ada kemampuan praktis itu yang diharapkan tujuan dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat. Seperti di awal tadi, kami sangat terbuka jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Baik, langsung ke materi. Jadi terkait dengan perubahan undang-undang perkawinan dan tata cara permohonan dispensasi kawin. Di undang-undang yang baru ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi undang-undangnya masih relatif baru, Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian di penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar di pasal 28B itu disebutkan setiap orang itu berhak membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi konstitusi sudah menjamin untuk membentuk keluarga. Kemudian di sebelumnya di Undang-Undang 1 Tahun 74 di pasal 7 ayat 1 itu disebutkan perkawinan diizinkan apabila pria mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ini yang lama. Jadi pria 19, kalau perempuan itu ke wanita 16 tahun sudah diizinkan. Nah, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan di usia anak. Karena begini kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang didefinisikan sebagai anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Nah ini juga menjadi yang melatar belakangi perubahan. Kemudian dari fenomena yang ada tersebut, saya mengajukan permohonan perubahan pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian sebagaimana diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 PUU 15/2017, salah satu pertimbangannya ketika pembedaan perlakuan antara pria dan wanita berdampak pada menghalangi pemenuhan hak konstitusional warga negara, baik hak sipil, hak politik maupun hak ekonomi, pendidikan, sosial, kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata hanya karena jenis kelamin. Nah ini merupakan jelas sebuah diskriminasi. Kemudian di pertimbangan selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, melainkan diskriminasi terhadap perlindungan pemenuhan hak anak. Sebagaimana tadi disebutkan, anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun, tapi ketika dia mendapat menikah terlebih dahulu, aturannya dalam 16 tahun, sehingga ada haknya yang tidak terpenuhi. Nah kemudian latar belakang dirubahnya itu selanjutnya disamakan menjadi sama-sama 19 tahun. Nah dalam hal ini
dimaksud kenapa kok sama-sama 19? Karena dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan. Dan diharapkan dengan tujuan perkawinan ini tidak berakhir dengan perceraian dan mendapat hubungan yang sehat dan berkualitas. Itu harapannya. Kemudian selain hal tersebut juga diharapkan kalau wanita menikah lebih di atas 16 tahun di usia yang lebih tinggi, itu juga menekan resiko kematian ibu dan anak pada saat kehamilan, dan juga mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Akses pendidikan terhadap anak juga lebih baik, yang menjadi latar belakangnya. Kemudian pertimbangannya di dalam Undang-Undang 16 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 74, negara menjamin untuk setiap warga negara melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian adanya juga dampak negatif tumbuh kembang anak yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar seperti hak perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial. Kemudian pertimbangan juga karena adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 22 RUU 15 tahun 2017. Kemudian berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Nah, sebelum menginjak ke teknisnya di pasal 7, kami sebutkan lagi dasar perkawinan. Di pasal 1 disebutkan perkawinan yang ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya itu tujuan yang sangat baik dan tujuan yang sangat mulia. Kemudian perkawinan adalah di pasal 2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum, agama, dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian tiap-tiap perkawinan dicatatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, poin intinya di sini, kalau dulu di pasal 7 di Undang-Undang 1 tahun 74, perkawinan diizinkan pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun. Nah, namun di perubahan di undang-undang yang baru itu disebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Jadi sekarang harus sama-sama 19. Kalau dulu 16 masih bisa, sekarang tidak bisa. Jadi harus 19 tahun. Namun nanti bagaimana kalau ada kondisi-kondisi yang khusus? Nah, kemudian tapi disebutkan ayat 2, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, orang tua pria atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Jadi bisa dipanggil tapi dengan alasan-alasan yang mendesak dan bukti yang cukup. Kemudian yang mengajukan adalah orang tuanya. Maksudnya apa? Alasan yang mendesak dan bukti yang cukup itu seperti apa? Kemudian pemberian dispensasi itu diberikan oleh pengadilan dan wajib mendengarkan keterangan kedua belah pihak mempelai. Baik, kemudian saya jelaskan terjadinya penyimpangan. Contoh konkretnya seperti ini. Jadi kan beberapa waktu lalu banyak sekali viral di media sosial karena pandemi, karena sekolah daring, tingkat pernikahan juga meningkat, pernikahan di bawah umur. Ada beberapa wilayah yang seperti itu. Kemudian ada yang viral lagi karena sering keluar malam kemudian dinikahkan, kayak ada seperti itu. Nah, saya pun juga agak bingung, kenapa sekolah daring kok malah cepat menikah? Nah, itu ternyata bermacam-macam, ada kondisi-kondisi yang memang dia melakukan hubungan luar nikah, kemudian hamil, dan usianya masih katakanlah sama-sama di bawah 18 tahun. Itu salah satu penyebabnya, akhirnya dimohonkan dispensasi perkawinan. Atau ada fenomena lain, misalnya seorang selebgram atau seorang artis yang ternyata masih belum dewasa, tetapi juga tidak hamil duluan, dia secara ekonomi, secara psikis, secara mentalnya dianggap siap, sehingga dia juga mengajukan dispensasi. Jadi ada berbagai macam kondisi. Bisa karena sebuah kondisi yang mendesak,
atau memang juga adanya kesiapan. Nah, kemudian yang dimaksud penyimpangan kalau terjadi di bawah 19 tahun. Penyimpangan adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya. Jadi orang tua masing-masing pihak ini mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam, kemudian pengadilan yang lainnya ke pengadilan negeri. Nah, yang dimaksud di dalam undang-undang itu alasan yang mendesak itu apa sih sebenarnya alasan yang mendesak? Adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilakukan perkawinan. Nah, seperti tadi ada beberapa kondisi-kondisi yang memang dia belum dewasa dan harus dilaksanakan perkawinan itu sehingga ada alasan yang mendesak. Nah, kemudian ada persyaratan lagi bukti-bukti pendukung yang cukup. Apa sih sebenarnya bukti-bukti pendukung yang cukup? Nah, seperti adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah tahun dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan. Jadi sebenarnya gini, kalau anak itu belum dewasa kan pasti dibuktikan dengan akte kelahiran, seperti itu. Kelahiran kemudian dari kakak atau dokumen-dokumen lainnya atau kartu pelajar seperti itu sehingga membuktikan dia belum dewasa. Kemudian kalau surat dari tenaga kesehatan, ya misalnya dia terjadi ambil duluan seperti apa, seperti itu harus ada surat keterangan dari tenaga medis yang memberikan keterangan sehingga itu menjadi sebuah lampiran dokumen. Kemudian kenapa undang-undang ini juga diharapkan dapat mencegah perkawinan di usia dini yang dampaknya juga bermacam-macam. Kalau pernikahan pun harus dilakukan secara ekonomi, secara fisik, secara mental, semuanya harus dipersiapkan. Kemudian bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Baik, di bagian terakhir materi ini diatur lebih teknis lagi. Kan tadi sudah kita memahami ternyata dari 16-19 kemudian sama-sama 19 kemudian kalaupun ada alasan yang mendesak dan syarat-syarat harus dipenuhi untuk mengajukan dispensasi kawin seperti itu. Nah, hal ini diatur lagi secara teknis di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Seperti yang awal tadi saya sampaikan, jadi harapannya juga selain memahami secara teori juga praktisnya seperti apa. Ketika menghadapi seperti itu kan, oh iya sudah ngerti kalau di bawah 19 harus dispen. Nah, dispennya itu seperti apa? Nah, yang pertama syarat administrasi yang harus dipenuhi pengajuan permohonan. Jadi secara sekilas kami jelaskan perbedaan perkara itu kan ada perkara yang mengandung sengketa atau tidak mengandung sengketa seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan permohonan dan ada yang disebut dengan gugatan. Kadang sebagian masyarakat ketika memasuki pengadilan belum misalnya sudah grogi duluan atau mungkin takut pengadilan nanti pasti seperti ini. Nah, kalau perkara permohonan itu hakim hanya bersifat administratif atau menetapkan. Jadi tidak adanya sengketa di antara para pihak. Biasanya permohonnya itu berada di satu pihak, baik satu orang atau lebih mengajukan permohonan, kemudian hakim produknya nanti penetapan seperti itu kalau permohonan. Jadi misalnya yang sering kan permohonan perbaikan akte kelahiran atau perbaikan nama seperti itu ada sengketa, jadi nggak usah. Seperti hal ini juga permohonan dispensasi kawin juga hakim bersifat administratif. Berbeda dengan perkara gugatan, misalnya investasi atau sengketa tanah, ada penggugat atau tergugat, ada proses-proses pembuktian yang cukup panjang dengan sengketa. Jadi berbeda. Nah, kemudian untuk syarat administrasi pengajuan permohonan, secara sederhana pasti bikin surat permohonan. Nah, surat permohonan itu biasanya permohonan atau gugatan juga hampir sama, adanya posita maupun petitum. Jadi diuraikan ceritanya seperti apa, ceritanya iya sih, dan ceritanya jadi dari awal sampai akhirnya, kemudian yang diminta apa.
Misalnya si A dengan si B usianya sekian, kemudian terjadi peristiwa tertentu, kemudian sehingga dimohonkan dispensasi kawin. Secara kronologis seperti itu yang diminta. Kemudian setelah membuat surat permohonan, dilampirkan fotokopi KTP kedua orang tua, kartu keluarga, kartu tanda identitas anak atau akta anak, kemudian KTP atau kartu identitas anak calon suami atau istri, kemudian fotokopi jasa terakhir jika masih sekolah, surat keterangan masih sekolah. Jadi hal yang terkait itu dipersiapkan. Kemudian jika ada yang tidak dipenuhi juga bisa dokumen lain yang terkait. Kemudian para pihak yang mengajukan dispensasi adalah orang tua. Jika orang tuanya telah bercerai, dispensasi tetap diajukan oleh kedua orang tua. Kemudian dalam selanjutnya, apabila terjadi perbedaan agama antara orang tua dan anak, permohonan dispensasi diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anaknya. Kemudian ketika berkas dilengkapi, lampirannya bukti-bukti dilengkapi, para pihaknya juga sudah disesuaikan, orang tua yang mengajukan atau walinya yang mengajukan siapa sudah lengkap. Kemudian permohonan itu dimasukkan ke pengadilan yang berwenang, seperti yang saya sampaikan kembali tadi, pengadilan agama bagi yang beragama Islam, kemudian pengadilan negeri bagi yang beragama lainnya. Nah, kemudian setelah diajukan, nanti panel akan melakukan verifikasi pemeriksaan, kemudian akan diregister perkara tersebut, kemudian diproses. Jadi nanti ada pemanggilan sidang, kemudian ada proses pemeriksaan, kemudian sampai nanti di persidangan bagaimana saksinya, kemudian tulisnya semuanya diperiksa, nanti keluar kurangnya berupa penetapan. Nah, kemudian kalau terkait dengan kami, LKBH atau Lembaga Bantuan Hukum, pemohon yang tidak mampu dan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma atau prodi. Jadi juga bagi masyarakat tidak mampu, kami dapat membantu jika misalnya terjadi permasalahan seperti ini. Baik, secara umum seperti itu terkait dengan materi perubahan undang-undang perkawinan sampai ke tadi saya jelaskan latar belakangnya, kemudian perubahannya seperti apa sama-sama 19, kemudian secara teknis diatur dalam peraturan Mahkamah Agung, sampai proses itu nanti mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang sampai keluar produk penetapan. Jadi itu setelah penetapan ada, kemudian bisa melangsungkan perkawinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kemudian saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan ke sesi 3 tanya jawab. Nanti ada Pak Kusyanto yang memimpin beserta Mas Suwardono. Karena beliau berdua ini pakarnya, kalau soal perkawinan saya mundur saja. Jadi saya biasanya di narkotika, kalau ini beliau sudah sangat expert. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.